Ustaz Jamal. Ya, silakan Ustaz. Tafadhol. Ya. Suaranya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada hari ini adalah membahas tentang tahlilan. Secara umum, memang tidak ada nas-nas khusus yang menceritakan langsung atau memerintahkan langsung acara tahlilan itu. Tetapi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tahlil itu dibolehkan itu banyak. Dari masing-masing ulama berbeda pendapat. Jadi harus dibedakan itu. Apa yang merupakan nas dan apa yang merupakan dalil begitu ya. Nah, kalau nas itu apa yang termaktub dalam Al-Quran gitu ya, ataupun hadis gitu ya. Tapi dalil-dalil itu adalah sesuatu yang dijadikan petunjuk yang berdasarkan analisa yang benar dari dalil-dalil atau nas itu atau atas hukum syariah begitu, baik yang dijadikan dasar itu qat'i maupun zanni gitu, dalil yang qat'i maupun yang zanni. Nah, jadi dalil-dalil nanti akan disampaikan begitu ya, disampaikan banyak begitu dari para ulama yang menyatakan membolehkan maupun tidak begitu. Tetapi secara nas begitu ya, tidak ada nas yang menunjukkan secara langsung untuk acara tahlil itu. Nah, yang dimaksud tahlil di sini adalah acara yang biasa dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin Indonesia, yaitu dengan berkumpul ya di tempat orang yang mengadakan pembacaan Al-Quran, berzikir selama dari mulai 7 hari sampai 100 hari, bahkan 1000 hari. Nah, jadi secara nas langsung menunjuk itu tidak ada gitu ya. Hanya memang secara umum banyak ayat-ayat yang memang menganjurkan untuk tahlil gitu. Tahlil itu kan berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan. Artinya mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini termasuk zikir. Salah satu yang ditunjuk dalam Al-Quran tentang berzikir itu walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir itu hati menjadi tenang. Nah, ini kan ayat yang membolehkan tentang mengucapkan tahlil itu, berzikir itu. Bahkan memberikan efek ketenangan bagi orang-orang yang suka berzikir begitu. Kemudian ada juga nas yang secara umum menyebut dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqudu qaumun yazkurunallaha azza wa jal illa afathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, dan tidaklah satu kaum berkumpul ya di satu tempat, di satu majelis yang mereka berzikir gitu ya, baca Al-Quran, membaca salawat, membaca la ilaha illallah, subhanallah gitu. Melainkan Allah turunkan rahmat dan Allah berikan ketenangan gitu. Nah, jadi pada prinsipnya apa yang dilakukan dalam acara tahlilan itu memang tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan nas gitu, yang tidak ada larangannya dalam nas gitu.
Nah, bagaimana dengan tradisinya itu dari mulai 7 hari sampai 10 hari gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah tradisi dari umat Hindu begitu ya. Nah, kalau kita kembalikan kepada para pendapat ulama begitu ya. Selama bentuk-bentuk kegiatan itu tidak melanggar syar'i, di dalamnya tidak ada maksiat, di dalamnya tidak ada kemunkaran, maka itu perbuatan yang dibolehkan begitu ya. Berkumpul tujuh malam gitu ya. Di sana tidak ada perbuatan-perbuatan munkar, tidak ada perbuatan maksiat begitu. Itu dibolehkan. Bahkan jika perbuatan itu justru mendatangkan kebaikan, malah sunnah hukumnya gitu ya. Malah sunnah hukumnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an gitu ya. Ma ahdasa wa khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an au asaron fahuwal bid'ah ad-dalalah. Jadi sesuatu yang menyalahi Al-Quran, menyalahi As-Sunnah, menyalahi ijma' ulama, menyalahi asar, maka itu adalah termasuk perbuatan bid'ah dalalah. Wa ma ahdasa minal khair wa lam yukhalif syai'an min zalika fahuwa bid'ah mahmudah. Tapi jika perbuatan itu ya termasuk baik dan tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi As-Sunnah, maka itu kata Imam Syafi'i termasuk bid'ah yang baik, yang boleh saja orang melakukannya gitu ya. Kalau dalam tradisi Hindu umpamanya acara itu diisi dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam gitu, maka ketika Islam datang, kemudian tradisi itu dijadikan baik, dijadikan bagus begitu ya, dijadikan sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu bukan sesuatu yang masalah begitu. Nah, masalah tahlil ini jadi sebagaimana disampaikan oleh pemakalah tadi, merupakan masalah khilafiyah. Masalah perbedaan pendapat yang terjadi dalam hal furu'iyah, dalam hal cabang, bukan di dalam hal usuliyah, bukan di dalam hal yang pokok. Jadi ketika kita berbeda-beda dalam masalah furu'iyah, dalam masalah cabang, itu tidak masalah sepanjang memang ada dalil-dalil yang menunjukkan kebolehannya itu. Seperti pertanyaan tadi, Ibu Erna ya, Ibu Erna menanyakan, ini kan hukum begitu ya, harus tegas, boleh apa tidak begitu ya? Ya ini tidak bisa seperti itu, karena ini adalah masalah furu'iyah, masalah cabang, yang silahkan saja orang memilih mana yang akan dia lakukan. Apakah akan melakukan atau tidak melakukan. Ya. Boleh-boleh saja dalam masalah furu'iyah. Dan masalah furu'iyah, khilafiyah furu'iyah itu perdebatan yang akan terus terjadi bahkan sampai hari kiamat. Nggak akan selesai-selesai kalau diperdebatkan seperti itu. Maka tadi seperti disampaikan oleh pemakalah, silakan saja bagi yang ingin melaksanakan, silakan, yang tidak, tetapi dengan tidak saling menyesatkan, tidak saling menjelekkan begitu ya, karena masing-masing ada dasarnya. Masalah furu'iyah ini sama dengan masalah-masalah yang lainnya dalam hal keagamaan begitu ya, seperti masalah kunut dalam sholat subuh umpamanya, kan berbeda-beda. Ada yang memakai kunut dalam sholat subuhnya, ada yang tidak begitu. Atau dalam masalah furu'iyah yang lainnya seperti sholat tarawih umpamanya. Sholat tarawih ada yang 20 rakaat,
ada yang 11 rakaat gitu ya, ada yang 38 rakaat. Ini perbedaan-perbedaan yang tidak mengapa gitu ya. Seperti saya katakan tadi, sepanjang memang didukung oleh dalil-dalil yang kuat seperti itu. Yang tidak boleh dan harus tegas adalah dalam hal-hal yang usuliyah, dalam akidah umpamanya. Itu harus tegas ya, haram ya haram gitu ya, halal ya halal, boleh ya boleh, halal haram ya haram gitu, seperti itu. Atau dalam hal makanan dan sebagainya gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena ini masalah furu'iyah, para ulama sendiri berbeda pendapat begitu. Imam Hanafi membolehkan dan mengatakan bahwa orang yang mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, mengirimkan pahala bacaan zikir, itu sampai dan boleh begitu ya. Tetapi di lain pihak seperti Imam Maliki umpamanya itu menyatakan bahwa ini hukumnya haram gitu ya, dilarang gitu ya, dan pahalanya tidak akan sampai gitu ya. Jadi ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama itu. Kemudian Imam Syafi'i atau ulama-ulama Asy-Syafi'iyah juga ada yang pendapat menyatakan boleh, ada yang tidak begitu ya. Kemudian Hambali juga, begitu juga khilaf begitu ya. Nah, saya akan mengutipkan gitu ya pendapat ulama di dalam kitab I'anatul Talibin begitu ya. Di dalam kitab I'anatul Talibin itu termasuk ulama Syafi'iyah yang membolehkan begitu ya. Yang membolehkan di dalam kitab I'anatul Talibin itu di halaman 145 jilid 3 dikatakan, wa yusannu kama nassa alaihi ay yaqra'a minal qur'ani ma tayassara 'alal qabri fayad'u lahu mustaqbilal kiblati, mustaqbilan lil kiblati. Dan disunahkan begitu ya, sebagaimana dinaskan. Jadi ada nas yang menyebutkan tentang hal ini gitu ya, bahwa supaya dia membaca Al-Quran mata yasara, yang mudah, sebisa dia apa yang mau dibaca gitu ya, alal qabri, di atas kubur, fayad'u lahu, kemudian dia mendoa bagi orang yang dikubur itu, mustaqbilan lil kiblati, ya, dengan kiblat. Nah, di dalam sarahnya dijelaskan ya, seperti tadi yang dikatakan oleh pemakalah, anil Imam Ahmad bin Hanbal. Ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, annahu qala idza dakhaltum lil maqabira faqra'u bi Fatihatil kitab wal ikhlas wal mu'awwizatain. Kalau kamu masuk ke dalam kubur, ya, ke arena pemakaman gitu maksudnya, masuk ke area pemakaman, maka bacalah Fatihah, bacalah surah Al-Ikhlas, bacalah surat Mu'awwizatain. Waz'alu sawaba dzalika li ahlil maqabir. Dan jadikan begitu ya, minta kepada Allah supaya pahala yang dibaca itu, bacaan-bacaan tadi, apakah Yasin, apakah Fatihah, apa Ikhlas itu, ya, sawaba dzalika li ahlil maqabir. Pahalanya agar disampaikan kepada ahli kubur begitu. Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, fa innahu yasilu ilaihim, ya, maka sesungguhnya pahala itu akan sampai kepada ahli kubur itu. Ini perkataan Imam Ahmad gitu. Fal ikhtiyaru ayyaqulal qari'u ba'da firaghi Allahumma ausil sawaba qara'nahu ila fulan, ya. Tapi setelah membaca doa itu, yang mendoakan,
harus mengatakan begitu ya, Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu, ya Allah, sampaikan pahala ini kepada si fulan ahli kubur itu. Makanya kalau dalam acara-acara tahlil kan itu harus dibaca ya, supaya doanya sampai, Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim ya, wa ma halalnahu dan sebagainya. Jadi itu ini yang menunjukkan bahwa pahala itu sampai gitu ya, sampai. Dan tentu Imam Ahmad bin Hambal ini menyampaikan hal seperti ini dengan argumentasi yang dibangun dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, seperti yang dijadikan dasar umpamanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki mengatakan ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia gitu ya, dan saya yakin kalau dia masih hidup itu dia bersedekah begitu ya. Lalu orang itu berkata, apa tasaddaqu anha ya, bagaimana kalau saya bersedekah membadalkan gitu ya, menggantikan yang pahalanya untuk ibuku yang sudah almarhum itu ya. Qala, kata Nabi, silahkan tasaddaq anha ya, silahkan bersedekah untuk ibumu itu. Kan ada nas yang menunjukkan bahwa pahalanya itu sampai gitu ya. Nah kemudian memang di satu sisi ada juga ulama yang berpendapat bahwa perbuatan itu bid'ah ya, perbuatan tahlilan itu gitu ya. Dan itu juga masih di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan seperti itu ya. Itu masih di halaman 145 3. Jadi ada ungkapan di situ pengarang gitu ya, na'am ma yaf'aluhun nasu minal istima'i inda ahlil mayyiti wa sana'at ta'ama minal bid'il munkarati allati yusabu ala man'iha. Jadi benar memang ya, apa yang dilakukan oleh sekelompok orang gitu ya, minal istima, daripada berkumpul inda ahlil maiti ya, di rumah ahlil mait begitu ya, di tempat yang meninggal, kemudian membuat makanan begitu ya, ini minal bid'il munkarati. Nah ini termasuk bid'ah yang tidak diterima begitu ya, termasuk munkar begitu, yang kalau tidak dilakukan ini orang mendapatkan pahala gitu. Yang tidak mengerjakan ini mendapat akhlak, karena itu bid'ah yang harus ditinggalkan gitu ya. Nah ini didasarkan juga atas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Al-Imam Ahmad bin Hajar fi Tuhfatul Muhtaj. Jadi dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ya, Syarh Minhaj ya. Dan disunahkan bagi tetangganya, maksudnya bagi tetangga ahli mayit itu yang meninggal itu, supaya membuat makanan yang untuk disampaikan kepada keluarga yang meninggal itu, karena mereka sedang dirundung duka dan sedang sibuk untuk menyiapkan makanan, tidak sempat menyiapkan makanan. Maka tetangga-tetangganya itu harusnya menyiapkan makanan untuk mereka gitu ya. Nah ini li khabaris sahih, karena ada hadis sahih begitu ya. Isna'u li Ja'far ta'aman ya. Kata Nabi, silakan kamu buat untuk keluarga Ja'far itu makanan, karena mereka sedang sibuk setelah ditimpa musibah begitu ya. Sehingga
dari sana ada yang ulama mengambil satu kesimpulan bahwa kalau demikian acara tahlil itu yang membebani orang gitu ya, mereka harus membuat makanan, menyiapkan makanan begitu, maka itu tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu menjadi sesuatu yang dilarang gitu ya. Nah, tetapi ini kan seperti saya katakan tadi jadi satu perdebatan yang tidak ada selesainya gitu ya. Karena ini masalah khilafiyah, ya silahkan aja mana yang akan dipakai gitu ya. Hanya saja bagi yang memilih pendapat membolehkan acara tahlilan itu tentu ada argumentasi lain gitu ya. Bahwa hadis itu untuk khusus keluarga Ja'far. Bahwa jika keluarga mayit memang terbebani gitu ya. Kalau tidak terbebani tidak mengapa gitu ya. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa ini masalah furu'iyah. Bagi yang sudah melaksanakan acara tahlilan gitu ya, atau berpendapat, ya silahkan boleh karena ini memang ada dasarnya gitu ya. Ada dasarnya gitu ya. Tetapi bagi yang tidak ya juga silahkan. Tetapi yang tidak itu hendaknya tidak menjelek-jelekan gitu ya, tidak menjelek-jelekan atau tidak menyesat-nyesatkan gitu ya, karena masing-masing ada dasarnya. Baik, Ustaz. Kemudian yang terakhir, bagaimana tadi disampaikan bahwa yang dijadikan dasar untuk menolak tahlil itu ayat Al-Quran yang menyatakan wa alaisa lil insani illa ma syaa, dan tidaklah bagi seseorang itu melainkan apa yang dia usahakan gitu ya. Apa yang dia usahakan. Jadi pahala sedekah ya dari sedekah dia sendiri gitu ya. Kalau baca Quran harusnya dari baca Al-Quran sendiri. Nah, coba kalau Anda merujuk kepada kitab-kitab tafsir, coba cari penafsiran ayat wa alaisa lil insani illa ma syaa ya. Itu tafsirnya tidak begitu ya. Tidak begitu. Ada di dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang menafsirkan wa alaisa lil insani illa ma syaa, ya tidaklah seseorang itu melainkan apa yang dia usahakan gitu ya. Yakni al-kuffar ya. Maksudnya untuk orang-orang kafir. Wa ammal mu'minu falahu ma syaa wa ma syaa lahu ghairuhu. Adapun untuk orang-orang beriman, dia bisa mendapatkan pahala dari sesuatu yang dia usahakan atau dari sesuatu yang diusahakan.